Ya ampun, itu tulisannya apa sih? Mon, foto bapak tulis tuh. Nanti keburu dihapus lagi sama dorang. Lagi mager nulis ya aku. Nanti aja lah kau tulis kalau gitu. Kenapa juga nggak pakai HP-mu sendiri? Weh, kau lihat lah, memori HP ku ini penuh, Bamon. Ih, jeleknya juga. Beli HP baru lah kau. Boh, macam aku punya duit. Kau mau kemana? Mau duduk di luar meditasi. Menggabut, menggabut. Ngapain ya? Pada break gini semua sekelas. Oh iya, ini waktu yang tepat untuk menjalankan hobi sekaligus rutinitas penting. Asik, dapat lumayan buat foto di story pas orang ulang tahun. Oke, waktunya mencari target lain. Selesai kau. Apa? Ngapain kau foto-foto orang? Mau santet aku kok ya? Di sembarangan lagi nih, Bang. Mana bisa aku? Hapus. Gak mau. Enak aja main hapus. Mari kita lihat hasil foto tadi. Haha. Loh. 처음부터 봤을 때부터 다르게 고민이 시켜낸 또 어떻게 같이 내 모습을 향기도 Kayaknya HP ku rusak ya. Misi mbak, Iya, ada yang bisa dibantu? mbak di sini jual kayu nggak? Nggak ada mas, ini kan toko laptop. Oh gitu. Kalau I love you? Senangan pertama awal aku berjumpa. Nggak ada mas, adanya laptop. Oh gitu ya. Saya cari laptop yang jelek ada mbak? Yang jelek? Iya laptop yang jelek. Kok nyari yang jelek mas? Soalnya kalau yang cantik udah ada kamu. Senangan pertama. Ya makasih, cari laptop apa mas? Cari laptop yang baru apa mbak? Ada mas, mari ikut saya. Silakan lihat dulu mas. Oke, kalau yang promo ada mbak? Yang promo ini mas, dan ini juga. Oh, kalau yang beli 2 dapat nomor mbak ada nggak? Senangan pertama awal aku. Nggak ada. Mbak jangan songong gitu dong. Songong gimana Jangan mas? songong. Tuh lihat tuh semua orang di sini. Masa mbak doang yang manis? Senangan pertama. Terlalu dah. Tapi kok saya jadi takut ya mbak? Tanya dong mbak, takut apa? Takut apa? Takut kehilangan kamu. Mas mau beli apa enggak mas? Beli kok, beli. Oke mbak, fix. Saya beli ini aja. Baik mas, saya buat notanya dulu ya mas. Dengan mas siapa? Abi. Abi apa mas? Abi with you forever. Senangan pertama. Bro, peribahasa yang terkenal tuh apa sih? Bersatu kita teguh. Bersama kita nggak mungkin ya. Ini aku menggenggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Pengobatan dari Cina yang ditusuk-tusuk jarum itu apa namanya? Aku Mundur ya. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Bro, kalau perut kempes terus minta makan, itu tandanya apa? baper ya. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Olahraga tuh buat bakar apa sih? Memori. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Bro, lu tahu bahasa Inggrisnya bergerak? Move on. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Yang buat nyimpen data digital itu Flashback ya. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Makanan kasih tali, yang roti pakai topping keju sama daging, itu apa namanya? pisah ya. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Ayo kita main Squid Game guys. Kalau nggak salah ini yang Mugung Hwaku Cipiot Sumita gitu ya. Kita aturan pencet buat lari. Iya lu baik-baik. Susan. Udah gede mau jadi apa? Ternyata dia pas udah gede main Squid Game guys Susannya. Kok gue kayak panikan banget, dia belum muter dengan sempurna aja gue udah kayak ketakutan duluan gitu guys. Mohon maaf ini mentalnya mental tempe guys. Jangan madep. Oh enggak, aman. Ini jantungan guys gue. Nah kan menang gue. We are the champion my friend. Tiding. Ya jadi setidaknya hamba di level pertama, di babak pertama kagak mau cut gitu ya. Jadi ini Netflix bagaimana ada berencana untuk merekrut pemain Squid Game baru. Saya mempromosikan diri nih mau ikutan. Karena banyak banget dari kalian yang bilang, Kak, kok Snow sama Elliot mirip banget sih sampai gak bisa dibedain? Jadi sekarang, mari kita makeover Elliot. Pertama, kita ganti bajunya dulu.
Model baju barunya sebenarnya agak-agak mirip sama yang lama sih guys. Bedanya ini tuh kelihatan lebih dewasa aja. Soalnya vibes anak motor gitu guys. Tuh lihat ada hoodie-nya, bagus banget kan? Hana tuh set. Untuk rambut itu udah setelan dari pabriknya, jadi terima aja lah ya nak. Well, yang namanya anak sama bapak, kalau satu cetakan, ya wajar dong. Terus kita pakai nanting guys. Ini tuh properti aksesoris yang aku tunggu paling lama. Karena aku gak mau yang terlalu gede guys, jadi ini tuh diameternya cuma 8 mili. Oke, pasang satu lagi. Sip, mantap. Menurut kalian penampilan Adet yang baru ini cocok gak? Buat Snow, gimana kalau kita kasih dia kacamata aja? Supaya looks-nya lebih kelihatan tua. Maksudnya? Oke guys, bantuin pilih kacamata buat Snow yuk. Ini warna silver pilihan pertama. Kalau ini bentuknya cat eyes dan warnanya hitam, ini adalah pilihan kedua. Sama kayak kacamatanya Jin, cuma beda warnanya aja. Ini pilihan ketiga. Yang mana guys? Juliet, lo tau boneka Annabelle ini nggak? Emang beneran ada hantunya ya? Mana serem banget lagi bentuknya. Tenang aja, nggak usah takut. Itu cuma pas di filmnya aja kok. Soalnya wujud asli dari boneka Annabelle itu seperti ini. Ih, lucu deh aslinya. Walaupun lucu, tapi boneka ini amat sangat berbahaya. Kok bisa? Pada tahun 1970, ada seorang ibu yang membeli boneka ini di toko barang antik. Sebagai hadiah ulang tahun ke-28 untuk putrinya yang bekerja sebagai seorang perawat bernama Donna. Hah? Karena suka banget, Donna membawa boneka ini ke apartemennya. Dia tinggal berdua bersama temannya, Angie. Awalnya semua baik-baik saja, sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gimana tuh? Boneka itu berpindah-pindah tempat sendiri, terus tiba-tiba muncul bercak merah, seperti noda darah yang bocor dari dalam tubuh boneka itu. Ih, merinding. Karena penasaran, Donna sama Angie memutuskan untuk membawa boneka ini ke dukun, buat nanya-nanya gitu. Dan ternyata, boneka itu benar dirasuki arwah anak kecil perempuan, bernama Annabelle. Serius? Kok bisa? Katanya, Annabelle meninggal karena dan jasadnya dikuburkan di area sekitar kompleks apartemen Donna dan Angie. Waduh. Setelah mendengar hal itu, Donna sama Angie merasa kasihan dan membiarkan Annabelle tinggal bersama mereka. Ya bener aja, tapi kok feeling gua nggak enak ya? Suatu ketika, Lu tunangan Angie datang untuk menginap di apartemen. Lu yang menunggu Angie tak kunjung pulang pun tertidur. Namun tak lama, ia merasakan sesak, seakan-akan tidak bisa bernafas. Hah? Saat Lu membuka mata, dia melihat boneka Annabelle sedang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga, Lu berusaha melepaskan diri dan segera lari keluar. Kan, mateng. Kemudian Lu memberitahu Angie tentang hal mengerikan yang ia alami, serta membujuk Nona untuk membuang boneka Annabelle. Tapi tak disangka, cerita boneka Annabelle ini menyebar, menjadi viral, hingga terdengar oleh paranormal yang terkenal pada masa itu, yakni Ed dan Lauren. Terus? Berbagai investigasi pun dilakukan, dan boneka Annabelle dinilai sangat berbahaya. Karena ia memiliki kekuatan jahat, yang mampu menyerang dan mencelakai siapapun yang tidak ia suka. Bisa jadi nggak sih? Mungkin aja si Annabelle nggak mau Angie diambil sama lu. Makanya dia, posesif amat dah. Akhirnya, demi alasan keamanan, Ed dan Lauren meminta boneka Annabelle agar diletakkan di museum mereka. Berarti sampai sekarang masih ada dong boneka Annabelle-nya? Yap, Annabelle disimpan dalam sebuah lemari kaca yang dijaga oleh mantra-mantra khusus di Warren Occult Museum. Tak lupa dicantumkan peringatan, supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh apapun yang ada di sana. Tapi kalau nggak sengaja di mana? Konon katanya, ada salah seorang pengunjung yang melanggar aturan ini. Ia dengan iseng membuka kotak kaca Annabelle. Dan ia dikabarkan meninggal karena kecelakaan di perjalanan pulang dari museum. Astaga. Jangan-jangan Annabelle yang... Nama aku Cia. Kok kamu diam aja sih? Terus gue harus bilang wow gitu, gak usah sok kenal deh. Kamu sombong banget. Duh, berisik sana-sana pergi. Ganggu aja. Mau pergi kemana? Ini kan kamar aku juga. Kan kalah, kenapa papa nggak siapin kamar kecil yang biasa buat aku sih? Ya kan gedungnya lagi direnovasi, makanya kita udah pindah ke sini. Kita, lo aja kali gue enggak. Gue tuh soundhot, bokap gue pasti soundhot group. Terus Cia harus bilang wow gitu. Ish, Lihat buku ini lucu deh. gue gak suka baca buku. Lihat bikin yang sini yuk. Tuh. Alay banget sih lo. Ada Lihat, nih. coklat, tapi Kamu tenang aja, Cia gak akan bilang-bilang kok. hah? Wah, ternyata kamu ganteng juga kalau senyum. Makanya jangan cemberut terus. Cia suka lihat senyuman kamu. Cia, Udah, Cia ngantuk. Cia bobo duluan ya, Elliot. Cia, ini buat kamu.
Kenapa kamu tidur dan gak pernah bangun lagi, Cia? Aku kangen sama kamu. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu di surga ya, Cia. Itu anak siapa sih? Orang lagi berduka gini malah senyum lebar gitu. Gak sopan banget. Cia suka lihat senyuman kamu. Jam kosong. Jika dia jadi pacarku, besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Jika dia jadi pacarku, akan ku pamerkan di sekolah di rumah. Jika dia jadi pacarku, mau. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Dia murid baru di sini. Gak ada orang yang lihat kan? Kau mencuri apa itu? Hah? Kau pikir aku tak tahu? Enggak. Kau ini masih kecil, tapi hebat kali kau ya. Berani kau nyolong di tempatku. Kembalikan, atau... Sudah. Ada apa ini? Kau tengok sendirilah. Dek, kamu ngambil apaan? Itu kan obat. Buat siapa? Mama aku sakit, Om. Dan papa aku baru aja meninggal. Aku gak punya uang buat ke dokter. Astaga, kasihan sekali. Sudah Jubaidah, biar saya yang bayarkan. Mana? Kamsya. Nih, Pak. Dek, ini bubur buat mama kamu. Sok-sok membantu. Lihat tuh, bilang terima kasih saja tidak. Jubaidah, nolong orang itu harus dari hati. Harus ikhlas. Bapak ini terlalu baik, tahu nggak? 30 tahun kemudian. Kasihan. Masnya lapar ya? Juliet, tolong kamu bungkusin bubur satu buat masnya. Aduh, bapak. Mulai lagi. Orang kita jualan kamu satu aja belum kok. Pak, kalau kayak gini terus kita rugi dong. Nggak apa-apa Juliet, kita harus selalu membantu orang selama kita di... Bapak Uang mengalami pendarahan otak dan harus dioperasi secepatnya. Biayanya sekitar 300 juta. Apa? Tapi kami nggak punya uang sebanyak itu, Dok. Bapak selalu berbuat baik. Tapi siapa yang nolongin kita sekarang, Pak? Bapak, Juliet turun dulu ya buat urus administrasi. Pokoknya Bapak tenang aja. Juliet bakal jual toko kita supaya Bapak bisa dioperasi segera. Ini total tagihannya. Kok nol? Semua biaya pasien atas nama Bapak Uang sudah diselesaikan. Sama siapa? Dr. Snowstorm Hope. Rinciannya bisa Anda baca sendiri di bawah. Dibayar lunas dengan sebotol obat dan sebungkus bubur hangat. Jangan-jangan Juliet, Terima kasih.